support resisten itu kira-kira begini ya, kalau kita baca nanti kan ketemu seperti ini. Oke, saya tandai dulu, ini misalkan begini. Jadi support itu lebih gampangnya adalah tahanan yang di bawah, resisten adalah tahanan yang di atas. Ya, dimana ketika resisten itu untuk menahan laju bullish, support itu menahan laju bearish. Jadi ketika naik maka akan ditahan oleh resisten. Nah, sekarang pertanyaannya, ketahanannya resisten itu lebih kuat apa enggak? Kalau resisten yang menahan itu lebih kuat, maka dia akan memantul ke bawah, maka dia akan memantul begini. Demikian juga ketika ketahanannya nanti dia kuat ke bawah, ketahanan supportnya ini kuat, maka dia akan kembali memantul ke atas. Kalau ketahanan di atas yang ini tidak kuat menahan kekuatan bullish, maka dia akan break namanya. Sehingga fungsi resisten ini akan berubah menjadi support sekarang. Kalau dia ditembus seperti ini, kalau dia break, maka menjadi support di sini. Resistennya ketika dia terhenti di sini. Demikian juga ketika dia turun menembus area support ini, maka ini fungsi yang pertama support menjadi resisten lagi, di sini. Nah, seperti ini. Menjadi resisten lagi, supportnya dia membentuk yang baru di sini. Kemudian ketika naik lagi, ini ada resisten ditembus, maka resisten ini fungsinya jadi support, jadi support lagi, sehingga banyak sekali supportnya. Iya, support itu selalu berjajar banyak nanti, yang terdekat begitu. Maka ketika nanti sudah terbentuk seperti ini, tinggal nanti kita lihat ya, support dan resisten itu menuju kemana. Kalau support dan resisten menuju ke atas, maka dia kecenderungannya naik. Naik, turun, naik lagi, turun lagi. Ini resisten, ini supportnya, ini resisten, ini supportnya. Dimana kalau kita amati support dan resistennya ini menuju ke atas, maka tentu trennya naik. Seperti ini. Jadi kalau dia ada low-nya di sini, ada low-nya di bawah ini low, ini swing low, ini swing high, ini swing high. Ya, swing high yang menuju ke atas, swing low yang menuju ke atas, maka dia trennya naik. Sedangkan tren turun kebalikannya. Kita bisa lihat dari high dan low-nya nanti ya. Nah, sekarang ngukurnya di sumbu atau di bodinya. Pertanyaan itu sering ditanyakan ya, maka jawabannya dua-duanya bisa, di body juga bisa, di sumbu juga bisa. Nah, contoh ilustrasinya begini. Kalau saya ilustrasikan begini, saya contohkan misalkan begini. Dia bergerak naik, kemudian turun. Ini kita ngambil di bodinya ya, karena sampai di situ sumbunya pun pendek. Dia tidak lebih rendah dari support di sini, ini support, ini resisten terdekat. Kemudian setelah itu dia naik, ya dia naik. Kenapa ngambil di sini ya? Ya karena di sini misalkan merahnya tidak ada pergerakan yang signifikan di sana, dan hijau ini sudah menutup merah lagi, maka fungsi merah ini sudah gagal, ya. Ganti warna hijau lagi di sini. Hijau ini jadi warna merah, ya jadi warna merah. Tetapi merah ini dia tidak lebih rendah dari di sini. Kalau kita tarik dari sumbunya pun begini, sehingga sudah terbentuk begini, naik, turun, naik lagi lebih tinggi. Jadi begitu dia naik, ini tidak lebih, ini naik kemudian turun, turunnya tidak lebih rendah dari low-nya. Kemudian naik lagi lebih tinggi dari high-nya. Setelah itu dia turun lagi, tidak lebih rendah dari low-nya di sini, atau dari high-nya di sini. Tidak lebih rendah dari low-nya di sini. Maka pola ini bisa kita sebut pola tren, atau trennya sudah terbentuk. Satu tren sudah terbentuk, tren naik namanya. Sehingga berikutnya ini berpeluang akan naik lagi. Oke, saya tandai dengan warna yang lain. Saya kasih warna ungu ya. Jadi ketika dia tren naik, itu sepertinya seperti halnya kita membaca huruf M yang miring ke atas atau menuju ke atas ini. Unsurnya satu naik,
kemudian koreksi atau disebut dengan base, drop ya. Oke, kita kasih ini nomor 2. Ini rally, base ya. Base itu koreksi ya. Kemudian rally lagi, angka 3 di sini naik. Kemudian base lagi atau koreksi lagi. 4 di sini. Ada 4 sesi ya, naik turun naik turun. Ini cenderungnya naik. Kecenderungannya adalah naik. Bagaimana kalau turun? Ya, turun sama. Dia harus terbentuk itu 4 langkah itu ya. Turun, kemudian koreksi, kemudian turun lagi. Oke, ini turun, kemudian ada koreksi naik. Koreksi itu dia naik tapi sementara, dia tidak bisa membentuk lebih tinggi dari sini. Ini drop namanya, kemudian naik ini base atau koreksi, kemudian ini drop lagi, kemudian base lagi. Jadi yang pertama dia turun, kemudian yang kedua naik atau koreksi. Ini tidak lebih tinggi dari high-nya, atau swing high-nya tidak lebih tinggi dari yang di atas. Kemudian turun lagi, break di sini lebih rendah dari ini, sehingga ini yang ketiga ya. Yang ketiga di sini. Ini yang ketiga, yang keempatnya di sini. Jadi yang turun ini break, dia lebih rendah dari low-nya. Yang high-nya ini juga lebih rendah, dia tidak bisa lebih tinggi dari sini, maka berikutnya akan turun. Sehingga kalau turun begini membentuk huruf W ya. Kalau dia turun membentuk huruf W yang miring ke bawah, sehingga yang kelima itu akan turun. Nah, sekarang kita lihat ini misalkan turun, kemudian kita lihat naik. Oke, naik ini tidak lebih tinggi dari high-nya, tidak lebih tinggi dari sini. Kemudian turun lagi. Setelah itu dia naik lagi. Selama dia tidak lebih tinggi dari di sini, maka dia bisa kembali turun lagi. Ya, tetapi kalau misalkan dia lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari di sini, maka beda ya, berbeda. Dia bisa kembali bergerak naik ya, kecuali dia hanya terbentur di area di sini. Kalau terbentur ini bisa membentuk double top atau puncaknya sejajar, nanti bisa kembali turun. Kita lihat ini apakah dia lebih tinggi dari di sini atau enggak. Kalau dia ternyata lebih tinggi, maka dia lanjut lagi naik. Kalau dia lebih rendah atau tidak bisa lebih tinggi, itu artinya sudah ada merah, maka akan membentuk seperti ini.